Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسlimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita diwafatkan. Ya, tadi kita bareng-bareng meninggal, Pak ya. Maksudnya meninggal kecil. Tidur itu kematian yang kecil. Oleh karena itu kalau kita bangun tidur doanya apa, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang telah ahyana, menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mewafatkan kita, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita nanti akan dibangkitkan, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang telah mewafatkan manusia, jiwa-jiwa manusia saat dia hina mautiha, ketika dia meninggal dunia. Walladzi lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ikhra ila ajalin musamma. Dan ada juga yang belum meninggal dunia tapi dia wafat kecil, yaitu apa tadi? Ketika fi manamiha, ketika dia tidur. Ketika dia tidur itu Allah sifati dengan kata-kata wafat. Karena sebagaimana kita meninggal dunia tidak tahu apa yang terjadi di kanan kiri kita, ketika tidur pun demikian. Maka inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbanyak amal saleh. Apalagi kita sudah masuk di bulan apa ini, Pak? Februari ya? Bukan. Ya betul, Februari, tanggal 1 Februari. Tapi yang penting lagi adalah terkait bulan Sya'ban. Penting untuk kita mengetahui berkaitan dengan bulan-bulan Hijriyah itu. Kenapa? Karena kalau bulan Hijriah itu pasti berkaitan dengan amal-amal ibadah dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Berbeda dengan bulan-bulan Masehi atau yang Syamsiyah itu, Februari, Januari, enggak ada keutamaan tertentu. Keutamaan bulan Februari enggak ada, Pak. Untuk mencari dalilnya juga ada. Tapi kalau keutamaan bulan Ramadan ada, keutamaan bulan Rajab ada, keutamaan bulan Sya'ban ada atau tidak? Ada. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Namun yang pertama kali kita ingatkan adalah berkaitan dengan amal yang baru saja kita laksanakan. Kita barusan ngapain, Pak? Melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah Allah gerakkan kita untuk melaksanakan sholat subuh. Masya Allah, bapak-bapak banyak sekali. Ya, masjid ini makmur, Masya Allah. Alhamdulillah, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, betapa banyak kaum muslimin ya, mereka tidur di saat waktu apa? Subuh ini. Masjid-masjid lain mungkin sepi. Yang azan satu orang, yang qomat juga beliau, yang imam juga beliau. Itu sebagian yang parah sekali. Kadang cuma 3 orang, kadang 4 orang. Tapi alhamdulillah, ini berapa saf tadi, Pak? Ada 6 ya, subhanallah. Ibu-ibu apalagi ada lagi yang beli ramai. Maka ini nikmat yang luar biasa. Dan ada janji-janji dari Rasulullah SAW berkaitan dengan keutamaan ini dalam beberapa hadis yang sangat banyak. Perlu kita sebutkan dalam kesempatan kali ini agar kita semakin semangat lagi menyemarakkan hadir di salat subuh ini, terutama salat subuh, karena menjadi motivasi juga bagi yang lainnya. Barangkali ada kakak, adik, saudara yang mungkin masih malas-malasan dalam melaksanakan ibadah salat subuh ini. Padahal Rasulullah SAW memberikan janji-janji yang sangat banyak berkaitan orang-orang yang mau berjalan kaki menuju ke masjid
dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda apa? Beri kabar gembira kepada jamaah-jamaah yang rajin ini, yang sering melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid di saat gelap malam, di saat gelap yang gulita. Maksudnya waktu subuh ini, Pak. Waktu subuh aslinya gelap atau terang? Sekarang udah ada lampu itu. Terang sedikit, tapi tetap ada gelapnya juga. Kan gitu. Sebagian daerah tadi waktu jalan masuk komplek ada yang gelap juga dan banyak gelap. Memang pada dasarnya malam itu gelap. Di waktu subuh itu masih gelap. Cahaya yang alhamdulillah dapat ada cahaya lampu ini lumayan membantu perjalanan kita. Tapi pada dasarnya itu adalah masuk kegelapan. Dan Rasulullah SAW memberi tahu kabar gembira kalau ada orang yang mau berjalan melangkahkan kaki menuju ke masjid di saat gelap-gelap tersebut, dan itu kan butuh perjuangan. Bangun tidur butuh perjuangan atau tidak, Bu? Pak? Butuh ya? Butuh perjuangan. Jalan kaki ke masjid apalagi? Ya kalau jauh sekali kayak saya di Jatinegara, jalan kaki sampai sini bisa jam berapa? Jam 7 pagi nanti jadi kajian. Nah, kalau jauh silahkan pakai motor. Tapi kalau yang jalan dekat masih kompleks ini, itu lebih utama kalau mau jalan kaki. Karena ada keutamaan tadi. Apa kabar gembiranya? Bin nuri tammi yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di hari kiamat itu Bapak Ibu sekalian, nggak ada penerangan lampu-lampu seperti ini. Kita akan semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan gelap gulita. Gelap gulita, nggak ada keterangan di sana. Nggak ada penerangan di sana. Nggak ada cahaya kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di antara cahaya yang bisa kita peroleh adalah cahaya karena kita rajin melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Bagi bapak-bapak ini wajib hukumnya. Atau ibu-ibu boleh sekali dia untuk datang ke masjid. Adapun lebih afdalnya dia di rumah. Tidak mengapa ibu-ibu di rumah. Bahkan itu Rasulullah SAW bersabda mengatakan itu wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka para wanita. Tapi Rasulullah SAW tidak melarang. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para hamba-hamba Allah yang wanita, hamba-hamba wanita, ya para wanita muslimah. Jangan kalian larang mereka untuk pergi ke masjid. Kalau mereka mau ke masjid, silahkan, dipersilahkan. Tapi lebih utama dia di rumah. Nah, kecuali kalau misalnya rumahnya mungkin dia takut di rumah sendirian karena tinggalnya hanya dengan suaminya. Kalau dia ditinggal sama suami ke masjid, dia di rumah sendirian takut misalnya, maka ke masjid itu lebih aman. Tapi secara keutamaan lebih afdal di mana? Kalau perempuan di rumah. Boleh atau tidak di masjid? Boleh. Ya, boleh saja. Apalagi kalau ada kajian, lebih dianjurkan lagi. Karena beda kalau di rumah nggak ada kajian. Kalau di masjid kan nggak bisa kajian. Di rumah paling streaming saja. Ya, bisa. Taib, ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabar gembira kepada kita tentang 2 rakaat salat sunnah qabliyah sebelum salat yang wajib, sebelum salat subuh yang wajib. Rasulullah SAW bersabda raka'ata al-fajri. Raka'ata al-fajri. 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru rakaat apa? 2 rakaat salat sunnah fajar. Lebih baik daripada mobil Alphard, lebih baik daripada mobil rumah-rumah yang mewah, lebih baik daripada memiliki semua komplek ini, dan bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita tahu pahalanya. Cuma memang pahala ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak kelihatan. Ya, kita tinggal mengimani, kita akan dapatkan nanti pahalanya di hari kiamat. Maka ini pahala yang besar sekali. Apalagi kita melaksanakan 2 rakaat yang wajib. Dan amalan yang wajib itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada amal yang sunnah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda,
wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajr. Para malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari, mereka berkumpul di masjid-masjid Allah di salat apa? Salat subuh ini. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Iqra'u in syi'tum inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Kalau Anda ingin mengetahui dalilnya di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di salat sunnah, di salat subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa, Pak? Oleh malaikat. Jadi tadi kita salat berjamaah ini dihadiri oleh para malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Mereka silih berganti di waktu subuh dan juga di waktu asar. Ya, shiftnya gitu, pergantian tugasnya gitu. Dan mereka berkumpulnya kapan? Di sholat subuh, ikut berjamaah bersama kita, dan juga di sholat asar nanti ketika kita sholat berjamaah di sana. Maka ini disaksikan oleh para malaikat. Dan kita itu butuh saksi, Pak, Bapak Ibu sekalian. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan nanti, kita butuh saksi yang akan mendukung kita nanti di hari kiamat. Jadi seandainya kita nanti berat di hari kiamat, malaikat akan menjadi saksi. Itu fulan, bapak fulan itu, ibu fulan itu hadir di sholat subuh. Dia datang di sholat berjamaah di Baitur Rahim. Ya, dia datang di masjid ini, masjid itu. Akan disaksikan oleh para malaikat dan malaikat akan membela dia. Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Muslim, lan yali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang salat sebelum terbitnya matahari, berarti salat apa? Subuh. Dan juga salat sebelum tenggelamnya matahari, berarti salat asar. Maka orang tersebut lan yali jannara, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Wah, luar biasa, Pak. Tadi sudah disaksikan oleh para malaikat, kemudian mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan nanti di hari kiamat dapat apa tadi? Cahaya yang sempurna. Sekarang ditambah, dia tidak akan masuk neraka. Berarti Allah jamin dia tidak masuk neraka. Yang penting dirutinkan aja terus, istiqomah. Ya, istiqomah melaksanakan sholat subuh ini berat. Latih anak-anak kita. Alhamdulillah dia ada anak-anak yang datang. Ajarkan anak-anak kita. Kita ingin semuanya selamat, Pak. Kemarin di zaman corona, kita semua safety semua ya. Kita jaga-jaga diri semuanya. Kita perintahkan anak kita pakai masker, nak. Jangan mudah-mudah keluar, nak. Jangan bergabung sama orang-orang di kerumunan-kerumunan. Itu tidak. Kenapa kita seperti itu? Kita menjaga anak kita, keluarga kita dari apa? Virus corona. Nah, sekarang kita mau menjaga anak kita, keluarga kita, istri kita, bapak, ibu, keluar semuanya, kerabat kita dari apa? Neraka. Neraka ini ada atau tidak? Sudah ada, Pak. Ini keimanan yang jangan sampai digoyang ya. Ini harus paten ini. Ya, harga mati ini keyakinan ini. Ya, Allah sudah menyiapkannya, Allah sudah menyediakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat lil kafirin." Neraka itu sudah disiapkan dengan fi'il mudhari, dengan fi'il madhi yang menunjukkan lampau, ya, past tense bahasa Inggrisnya. Ya, menunjukkan sudah disiapkan. Artinya sudah Allah ciptakan, sudah Allah sediakan siksa-siksa yang seperti apa, apinya sudah dinyalakan sampai sekarang. Dari sejak diciptakan sampai sekarang sudah nyala. Bayangkan, Pak. Panasnya Bapak bisa ukur? Nggak bisa juga sih. Soalnya saking panas sekali itu. Ya. Kalau kita punya kompor aja, nyalain masak, ya, nyalain berapa jam, bisa meledak atau tidak itu? Ya, cuman neraka nggak bisa meledak. Tapi panasnya sangat luar biasa. Air semakin dipanasin semakin apa? Menggumpal-gumpal. Demikian pula neraka. Sudah Allah nyalakan apinya sejak dahulu. Dan sudah ada. Sudah siap untuk menyiksa orang-orang yang berhak untuk masuk. Dan kita nggak mau, Pak. Kita nggak mau kita sendiri, istri kita yang kita cintai, anak-anak kita yang kita cintai, ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, nggak mau mereka masuk neraka. Makanya kita harus cari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ini
tugas kita di dunia itu ini. Yang paling penting itu ini. Ya. Tujuannya orang bertakwa itu ini dalam hidup dia. Dan kita semua akan meninggal. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Tapi yang paling penting itu apa? Habis itu. Habis mati gimana ini? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, kesuksesan itu dilihat ketika apa? Dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Baru itu sukses yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini hanya mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang menipu saja. Maka jangan tertipu. Nikmat rumahnya, AC, kasurnya empuk, jangan tertipu dengan empuknya dan enaknya tidur di situ. Azan, dengar azan, langsung berangkat. Demi apa ini? Lan yali jannah. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian di hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat di dua waktu yang sangat dingin. Para ulama menjelaskan maksudnya dua waktu sangat dingin apa? Yaitu salat subuh dan salat asar. Di saat itu ya enggak panas, dingin, Pak. Apalagi pagi-pagi musim hujan gini. Kalau di sini ya dinginnya AC ya. Kalau di pegunungan, wah dingin lagi. Atau daerah-daerah yang dingin lainnya. Jadi ada waktu dinginnya kita. Nah, kalau kita mau mempertahankan ibadah sholat subuh kita, sholat asar kita juga, dan juga 5 waktu yang lainnya. Ini keutamaan tertentu dikhususkan untuk sholat subuh dan asar karena memiliki keutamaan luar biasa dua-duanya ini dibandingkan yang lainnya. Tetap semuanya punya keutamaan, tapi ini memiliki kelebihan lagi. Nah, kalau kita lihat Rasulullah menyebutkan apa? 2 waktu yang dingin. Nah, butuh perjuangan atau tidak? Butuh, Pak. Kesabaran untuk bangun tidur. Demikian pula kita mungkin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian sudah rajin, alhamdulillah. Allah sudah bimbing bapak ibu sekalian melaksanakan ibadah sholat berjamaah 5 waktu. Tapi lihat anak-anak kita sudah atau belum? Ibu kita, orang tua kita, adik kakak kita sudah atau belum? Ini PR, Pak. Ayo kita bareng-bareng ini, sungguh-sungguh. Sekaligus kita mempersiapkan Ramadan ini. Ramadan pasti bangun karena sahur ya. Tapi setiap hari gimana ini? Ayo kita ini program, harus punya proyek, Pak. Proyek besar kita, kalau Bapak punya proyek-proyek dunia, sekarang kita proyek akhirat. Kita selamatkan keluarga kita dari neraka, dan kita selamatkan, kita ajak saudara kita, keluarga kita untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda tadi apa? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di waktu subuh dan waktu asar, di waktu yang sangat dingin, maka dia akan masuk ke surga. Ya, tadi sudah selamat dari apa? Neraka. Tinggal masuk surganya gimana? Ini penting, lanjutkan sholatnya. Ajak, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah rajin, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pertahankan istiqomah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. PR-nya ini saudara kita, yang di rumah kita aja dulu. Istri kita, anak kita, bagaimana ini? Anak-anak masih kecil-kecil gimana? Latih. Kalau sudah umur 20 tahun, latih terus latih. Gak apa-apa, ya, terus sabar. Maka Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar Anda. Sabar melaksanakan sholat, sabar ketika memerintahkan juga. Karena mungkin jangan merasa kasihan, Pak. Oh, kasihan masih tidur, justru kita kasihan kalau dia nggak sholat. Dia rugi. Ya kalau masih dia keluarga dengan kita. Kalau dia sudah punya keluarga lain, sudah punya istri, dia sudah besar nanti, siapa yang mau nasihati? Kita nggak mungkin saya beri bolak-balik, apalagi tempatnya jauh, menantu kita jauh misalnya. Nah, maka ini nasihat bagi kita semuanya untuk istiqomah, terus melaksanakan ibadah ini sampai akhir hayat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man shalla al-fajra thumma jalasa fi musallahu sallat alaihi al-malaikah. Barang siapa yang salat subuh, lalu dia duduk seperti Bapak Ibu sekalian ini, duduk untuk zikir, duduk untuk ngisi, mempelajari ilmu atau belajar atau mendengarkan kajian atau membaca Al-Quran, maka selama Bapak Ibu duduk ini,
para malaikat juga mendoakan kita, bersolawat kepada kita, maksudnya berdoa. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kita didoakan oleh para malaikat. Doanya malaikat gimana? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, rahmatilah dia. Lihat, kita didoain sama malaikat, Pak. Kita kalau doa bisa jadi nggak diterima karena mungkin banyak makanan haram yang masuk, atau matanya banyak dosanya, atau kita mungkin doanya kurang ikhlas, ya, atau waktunya nggak tepat. Tapi kalau malaikat doa pasti dikabulkan. Malaikat ini nggak punya dosa, Pak. Doanya pasti dikabulkan. Tadi berdoa apa? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah beliau, ya Allah rahmatilah beliau. Dapat ampunan, dapat rahmat. Besar atau tidak nih pahalanya? Luar biasa. Nah, sekarang kita nih duduk di masjid, kemudian nunggu sampai syuruk. Kita gunakan untuk apa? Majelis Quran, majelis ilmu, ya, menuntut ilmu. Dan itu termasuk zikir kepada Allah. Atau nanti kalau nggak ada kajian, Bapak Ibu bisa baca Quran, bisa zikir pagi, tunggu sampai syuruk. Sampai syuruk, ya, para ulama menyebutkan habis syuruk ditambahi 10 menit atau 15 menit, biar nggak tepat ketika terbitnya matahari, ditambah sedikit, ya. Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-fajr fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu umum. Bisa zikir subhanallah, alhamdulillah, atau asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, zikir pagi, ya, atau baca Al-Qur'an, ya, atau berdiskusi tentang ilmu atau belajar ilmu, kajian seperti ini termasuk zikir kepada Allah. Pahalanya apa? Ya, dia lakukan itu sampai terbitnya matahari, ya, kemudian masuk waktu salat duha di awal waktu, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat syuruk ini namanya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah sempurna. Rasulullah SAW ulangi 3 kali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebagian ulama mendhaifkannya, tapi yang rajih wallahu taala alam adalah hadisnya sahih, bisa kita amalkan. Nah, dan sholatnya tadi tidak waktu terbitnya langsung, tapi setelah itu, ya, karena ada larangan pas terbitnya langsung, itu ada larangan. Makanya para ulama menyebutkan lebihkan 10 menit atau 15 menit setelah syuruk, setelah terbitnya matahari. Apalagi kita ini duduknya dalam rangka menuntut ilmu, belajar, ikut kajian, ini pahalanya lebih lagi. Rasulullah SAW bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa li yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tammil umrah. Barang siapa yang berpagi hari, dia datang pagi-pagi ke masjid untuk belajar ilmu atau dia mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala umrah yang sempurna umrahnya. Allahu Akbar. Inilah keutamaan dan keistimewaan kajian rutin ini. Makanya kajian Ahad ini atau kajian Sabtu ini itu dirutinkan. Bapak-bapak hadir rutin. Pahalanya banyak tadi kita dapatkan. Ya. Pahalanya kita dapatkan banyak sekali. Jangan sampai kita terlewatkan dari pahala-pahala yang sangat banyak tersebut. Apalagi kita ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu para ulama menyebutkan itu adalah midmaran li khalqihi. Jadi itu adalah arena untuk berlomba bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah arena untuk perlombaan. Kita berlomba-lomba berjuang ke sana. Untuk apa? Memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nanti akan dilipat gandakan pahalanya, Pak. Dan ini perlu untuk persiapan atau tidak? Perlu kita mempersiapkan diri, melatih diri. Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga
kalau mau ada lomba tenis meja misalnya 1 bulan lagi, kira-kira latihan atau duduk doang Pak? Dia latihan atau tidak? Latihan. Dia pelajari itu teknik-tekniknya, lawannya siapa saja, ya, dia tahu teknik-tekniknya bagaimana, kelemahannya di mana, dia pelajari, lalu dia latihan terus. Demikian pula lomba lari, pasti akan berpacu terus, latihan dari sekarang. Kalau para sahabat, para salaf rahimahumullah ta'ala, mereka melatihan itu kapan persiapannya? 6 bulan sebelum Ramadan, sudah persiapan mereka, sudah doa, ya Allah selamat sampaikan saya ke Ramadan, dan mereka persiapan. Nah sekarang kita qadarullah baru tahu keutamaannya persiapan itu, atau pentingnya persiapan itu baru tahu. Maka minimal dari Sya'ban ini kita latihan. Apa yang dilatih? Banyak hal, semua ibadah aja kita latih. Puasa, kemudian apa? Nanti akan taraweh, yaitu siapkan tarawehnya. Bagi imam masjid ya murajaah hafalannya, ya, sehingga yang dibaca ketika sholat itu betul-betul runut kalau bisa, ya, mungkin tidak salah-salah nantinya. Nah penting itu, ya. Demikian pula siapapun, kita juga yang makmumnya juga demikian, siap-siap Pak, karena durasinya lebih lama atau tidak? Lebih lama daripada sholat isya. Sholat isya cuma berapa menit? 10 menit. Nanti Ramadan bisa jadi 1 jam, 1,5 jam, tergantung yang dibaca nanti. Ya, butuh fisik yang kuat, butuh latihan dari sekarang. Demikian pula puasa. Puasa juga butuh latihan dari sekarang. Ya biasanya nggak pernah puasa, latihan puasa Pak. Dari sekarang Sya'ban ini nggak apa-apa, Bismillah. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu kalau bulan Sya'ban sangat banyak melakukan berpuasa. Ya, nanti kita bacakan hadisnya banyak sekali. Ini menunjukkan apa? Untuk persiapan kita, biar nanti kita bulan Ramadan itu udah ringan. Ya sering kali ya kalau kita nggak persiapan, hari pertama itu wah langsung lemes Pak. Kalau nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa hari pertama keliengan Pak. Bisa jadi dia cuti kerjaannya cuti karena ingin persiapan melaksanakan apa? Puasa tadi. Tapi kalau di bulan Sya'ban dia sudah latihan, masuk bulan Ramadan, kira-kira siap atau tidak itu? Sudah siap tarung di situ, siap berlomba di situ. Dan Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dengan kebaikan. Ya, dan jangan jadikan bulan Ramadan itu bulan untuk bermalas-malasan. Ya, dengan alasan lemes badannya, akhirnya masjid rame apa? Tidurnya. Ya, jangan gitu Pak. Apalagi berdalil dengan hadis yang lemah yang mengatakan bahwa bahkan mungkin maudhu palsu yang mengatakan apa? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah. Akhirnya dia tidur terus Pak. Ya ini salah ya. Pertama hadisnya lemah, ya enggak sahih. Kemudian yang kedua dia menyia-nyiakan waktu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu 1 bulan full, Allah akan lipat gandakan amal perbuatan kita apa saja. Mau di siang hari mau malam hari, semua dilipat gandakan. Maka ini kesempatan terbaik untuk memperbanyak bekal kita nanti di hari kiamat. Kita butuh banyak bekal Pak. Kita butuh bekal. Perjalanan akhirat itu jauh sekali, lama. Dan nanti amal-amal ini kalau Allah Subhanahu wa taala terima dari kita, ini akan menentukan level kita, derajat kita di surga. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi penentuan levelnya, derajatnya, Bapak mau bintang 5 atau bintang 7? Ya, kuyar Pak. Bintang 5 atau bintang berapa? Levelnya itu, derajat di surga itu tergantung amal kita nanti. Itu yang menentukan itu. Makanya semakin banyak amal soleh Bapak, semakin banyak pula, semakin tinggi pula derajatnya, dan semakin banyak pula nikmat yang Bapak Ibu rasakan nanti di akhirat. Kalau sudah masuk akhirat, sudah meninggal dunia, nggak bisa Bapak Ibu sekalian menambah pahala, nggak bisa, kecuali amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, atau anak soleh yang mendoakan kita. Tapi selebihnya sudah berhenti kita. Makanya kita harus banyak amal soleh, ya, harus memperbanyak pahala. Apalagi kita nggak tahu umur kita Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu, bisa jadi habis kajian ini ada yang meninggal, atau 2 hari lagi kita meninggal, nggak tahu. Dan umur kita itu pendek. Kita kalau mau lomba-lomba
banyak-banyakan umurnya, banyaknya umat Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya berapa, Pak? Hah? Berapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwahnya saja. Fama katsa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dakwahnya saja. Ketika Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya itu, tinggal di kaumnya itu selama alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali atau kurangi 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Itu umurnya, Pak. Kita umurnya berapa? Nah, sekarang baru 40 tahun, 50 tahun, dan banyak sekali Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70, sedikit yang lebih dari itu. Bapak bisa cek sensus penduduk yang meninggal di usia lebih dari 70 tahun itu siapa? Dikit. Sebelumnya banyak. Bahkan anak-anak muda yang meninggal juga banyak. Apapun sebabnya meninggal itu, bisa karena dibunuh, atau karena meninggal sakit, atau karena nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba meninggal. Intinya umur kita itu pendek, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau lomba banyak-banyakan amalnya sama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, bisa jadi kalah. Karena mereka tadi 1000 tahun atau 950 tahun itu Nabi Nuhnya. Yang lain bisa lebih. Ya, umurnya itu bisa panjang-panjang. Sehingga semua ibadah yang mereka lakukan dikumpulin bisa banyak. Maka kita butuh penggandaan ya, pelipat gandaan yang banyak di amalan-amalan tersebut, termasuk di bulan Ramadan itu, apapun Bapak Ibu sekalian. Makanya Ramadan jangan jadikan waktu untuk bermalas-malasan dengan alasan apa tadi? Lapar. Ya, kita tadi makanya persiapan biar nggak kaget di masuk bulan Ramadan, kaget, persiapan dari sekarang berpuasa, terutama puasanya nih. Kalau masalah tarawih Bapak bisa istirahat, assalamualaikum, minum, bisa makan kalau lapar. Tapi kalau siang hari capek, makan minum boleh atau tidak? Batal, Pak, puasanya. Kalau sengaja dosanya besar. Ya, udah tahu hukumnya wajib, dia sengaja berbuka, dosanya besar. Ya. Nah, makanya persiapan, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bulan Sya'ban itu bulan untuk pemanasan kita, untuk latihan dari sekarang. Ya, latihan dari sekarang, maksimalkan malam harinya mulai dihidupkan lagi untuk qiyamul lail, tahajud, baca Qur'annya dari sekarang juga, ya. Makanya para ulama rahimahumullah mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang soleh terdahulu mereka mulai startnya, ya mulainya itu dari mana? Sya'ban. Mulai pegang Quran. Ya bukan gitu juga. Dulunya rutin juga setiap harinya. Cuman di bulan Sya'ban itu sudah mulai digencarkan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian juga demikian. Baca Qur'annya sudah lancar atau belum? Belajar sama ustadz yang jadi imam atau ustadz-ustadz yang lainnya. Belajar tahsin yang benar. Kalau bisa masjidnya ada halaqah, ada Pak ya? Halaqah Quran ada. Nggih, itu dilatih terus. Yang ibu-ibu juga demikian, carikan guru dari ustazah-ustazah yang ada. Biar semuanya semarak baca Quran. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang membaca Al-Quran. Allah pasti tolong, Pak. Dan Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Puasa juga demikian akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Dan nanti hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya akan disampaikan waktu kultum Ramadan sama ustadz-ustadz insyaallah. Banyak sekali. Ya. Dan yang penting tadi, persiapan yang terpenting adalah ilmu. Ilmu Bapak Ibu sekalian. Penting untuk berilmu kita. Siapkan apa saja sih keutamaan bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu bagaimana caranya yang benar. Ya, doa-doa misalnya, doa ketika sahur atau ketika berbuka ada enggak dalilnya? Hadisnya sahih atau tidak? Kemudian lafadznya yang benar bagaimana? Kemudian tarawihnya yang benar bagaimana? Ya. Apa saja keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar? Bagaimana meraih Lailatul Qadar? Bagaimana menghidupkan malamnya? Bagaimana i'tikaf yang benar? Adab-adabnya bagaimana? Syarat-syaratnya, rukunnya bagaimana? Ini semua butuh apa Bapak Ibu sekalian? Ilmu. Para ulama menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Biar apa? Biar kita itu hidup di atas ilmu yang benar, petunjuk yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima hambanya, amal hambanya itu kalau dia ikhlas lillahi taala, kemudian sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu baru diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan adanya kehidupan, ada kematian. Untuk apa kita hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian ini, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lafadznya gimana? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, baik amalnya itu bagaimana? Di dalam tafsir disebutkan, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas. Jadi amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Fa innallaha la yaqbalu amalan illa idza kana khalisan shawaban. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali kalau amal tersebut ikhlas dan benar. Al-khalis makana lillah. Amalan ikhlas itu apa maksudnya? Yaitu amalan yang dilakukan karena Allah, mengharapkan pahala Allah, ampunan Allah, ridha Allah, surga Allah, ya berharap surganya agar, dan juga berharap agar dijauhkan dari nerakanya. Itu semuanya ikhlas karena Allah. Was-shawabu ma kana 'ala sunnah. Dan amalan yang dikatakan dengan amalan yang benar itu amalan yang sesuai sunnah, sesuai ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya puasa kita, ayo kita pelajari dulu fikihnya. Makanya bulan Sya'ban ini gencarkan kajian-kajian fikih Ramadan. Kan sering kita mendapati tarhib Ramadan ya Pak, menyambut bulan Ramadan. Tidak hanya dengan doa saja. Doa betul, doa ya Allah sampaikan aku ke Ramadan, iya, itu doa penting. Tapi yang lebih penting lagi ilmu tentang Ramadan itu apa saja. Pelajari fikihnya, sahurnya bagaimana, menunya apa saja. Sebelumnya ya penentuan satu Ramadan itu bagaimana. Ya kemudian sahurnya bagaimana, adab-adab berpuasa itu apa saja. Adakah amal-amal yang bisa membatalkan pahala kita? Kalau kita nggak tahu repot Pak. Ya, puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasanya. Kalau makan minum itu membatalkan apa? Puasanya. Tapi ada juga hal-hal yang membatalkan pahalanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa itu nggak dapat pahala sama sekali, kecuali hanya lapar sama haus. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan menghilangkan pahalanya. Sudah suruh Pak ya? Belum? 15 menit. Ya, tambahin 15 menit. Baik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ilmu itu penting. Makanya nanti silakan DKM Masjid sampaikan kepada ustaz-ustaz yang bisa ngisi kajian. Ustaz minta tolong tarhib Ramadan kaitannya dengan apa? Fikih Ramadan. Yang ringkas-ringkas aja. Yang penting bisa diamalkan jamaah, dipahami dengan mudah, diamalkan, sudah aman. Ya. Atau Bapak Ibu mau beli buku silahkan, banyak buku-buku yang ditulis para ulama. Ustaz-ustaz kita di Indonesia juga banyak nulis tentang Ramadan. Ya. Para ulama juga demikian sudah banyak diterjemahkan Pak. Ya, penting Pak. Kalau kajian mungkin Bapak Ibu dengerin, paham, ya, pulang lupa. Tapi kalau buku Bapak Ibu baca, pahami, pulang bisa lihat lagi. Kecuali kalau kajian Bapak Ibu nyatet, itu pasti insya Allah nggak lupa bisa dibuka. Tapi kalau buku itu bisa teman Bapak sambil kerja, sambil dagang, di waktu selang-selang atau lagi di atas kereta, di atas busway, ya, atau di mobil, ya, kalau ada sopirnya, Bapak tinggal duduk, Bapak baca di situ, manfaat ilmunya. Dan buku itu nggak mahal-mahal Pak. Alhamdulillah buku itu nggak mahal. Ya, kertas di negeri kita murah-murah Pak ya. Insya Allah buku-buku yang tentang fikih Ramadan itu banyak. Silahkan Bapak Ibu cari sendiri. Saya bukan pedagang buku Pak ya. Tapi silahkan Bapak Ibu baca aja, cari bukunya. Biasakan membaca. Ya, biasakan membaca. Ya, jangan sampai yang membaca belajar itu cuma anak-anak kita doang. Nak, kamu belajar sungguh-sungguh kamu ya, sekolah baca yang benar. Nah, kita sendiri nggak baca. Ya, makanya
uswatun hasanah, suri toladan yang baik itu penting. Anak itu akan lihat orang tuanya sering baca buku, anak juga akan baca buku. Tapi orang tuanya sering nonton, ya anak juga ikut nonton, ya sesuai dengan karakter orang tuanya nanti. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, mohon dicari buku-buku tentang fikih Ramadan, pelajari. Insya Allah mudah bahasanya kok, bahasa Indonesia banyak. Nah, atau kaji, semarakan kajian-kajian atau hadiri misalnya di masjid-masjid lain yang membahas tentang fikih Ramadan, pelajari Pak. Biar kita masuk sudah siap untuk memperbanyak borong pahala Ramadan. Ya, jangan sampai kita kalah sama pedagang, Pak. Pedagang kapan mereka dagang, Pak? Pas Ramadan kan? Rame-ramenya itu Ramadan. Ya, makanan itu wah, mereka untungnya besar untuk berbuka puasa. Demikian pula yang jual pakaian, yang jual aksesoris, kapan mereka rame? Di Ramadan. Apalagi di akhir menjelang Idul Fitri, banyak kaum muslimin mau beli apa? Baju baru, ya. Jadi mereka jualan. Pedagang aja siap-siapnya dari sekarang, Pak. Apalagi kita yang mau cari surga ini. Pedagang ini cari keutamaan apa? Untung dapat hasil besar nanti di Ramadan. Demikian pula kita, lebih lagi daripada para pedagang tadi. Lebih semangat lagi untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan memberikan buka puasa. Itu kan besar sekali. Bapak Ibu bisa dapat pahala, misalnya yang datang ini 100 orang, 200 orang. Bapak Ibu kasih makanan yang enak biar dimakan. Lalu mereka makan, ya, yang hadir ini makan semua makanan yang kita kasihkan untuk berbuka puasa. Bapak Ibu dapat pahalanya 100 orang itu. Kan luar biasa, Pak. Untung atau tidak, Pak? Untung. Kalau kita sendirian doang nih, buka puasa kita makan sendiri, nggak bagi-bagi, ya, pahalanya cuma 1 doang puasanya Bapak. Tapi kalau Bapak bagi-bagi ke orang lain, walaupun hanya air minum, walaupun hanya kurma, tapi ingat Pak, semua orang akan berlomba-lomba dalam hal ini. Makanya Bapak berikan makanan yang paling enak, yang paling disukai sama banyak orang, sehingga itu jadi rebutan, dan itu yang akan dimakan. Makanya nanti Pak, Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir cerdas dalam beramal ini, mencari akhirat itu harus cerdas. Mana peluang yang paling disukai oleh orang? Misalnya di buka puasa orang banyak ngasih kurma, lihat kurmanya, oh kurmanya biasa, kurma biasa. Bapak beli kurma yang bagus, yang masih ada tangkainya atau apapun, macam-macam kurmanya, yang paling bagus, sehingga orang akan rebutan makan punya Bapak atau punya orang lain, punya Bapak. Demikian pula snack, cari snack yang bagus, yang enak, yang anak-anak suka, ya, sehingga itu yang diambil, itu yang dimakan. Kalau kita ngasihnya yang nggak enak, orang nggak makan, akhirnya kita nggak dapat pahala juga, rugi. Makanya tadi Pak, persiapan yang paling penting adalah tentang ilmu. Adapun dengan dalil tentang puasa tadi banyak sekali, ya. Ini kita bacakan sebagiannya. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berpuasa, kadang kita menyangka, saking seringnya beliau berpuasa, kadang kita menyangka beliau nggak pernah tidak berpuasa. Tapi kadang-kadang beliau juga nggak pernah puasa. Di beberapa bulan itu nggak puasa, sampai kami menyangka Rasulullah nggak pernah puasa. Ya, ini gitu, kadang-kadang puasa, kadang tidak. Beliau seperti itu, tergantung keadaan. Tapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu puasa sempurna 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Sempurna dari awal bulan sampai akhir, hanya di Ramadan saja. Ya, tapi di bulan Sya'ban beliau sangat banyak sekali berpuasa. Nggak pernah saya melihat Rasulullah SAW itu banyak melakukan berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Kalau yang sempurna sampai sebulan full itu hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau seringnya, ya mungkin 20 hari ataupun berapa hari, 27 hari, ya, itu Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, puasanya apa? Puasa mutlak bisa, Pak. Bapak bisa Senin Kamis, Bapak bisa Daud, ya, atau puasa mutlak, puasa yang bebas, nggak terikat. Jadi puasa saja dari tanggal
sekarang udah terlanjur ini ya. Misalnya dari yang kita 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya jangan sampai full. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ini tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Dikurangi sedikit. Jangan sampai full. Dan ini dirajihkan oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban hanya mayoritasnya saja. Enggak puasa secara sempurna, secara 1 bulan penuh, tidak. Ya, makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghaira Ramadan. Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Di kitab Shahihut Targhib wa Tarhib, Rasulullah SAW menyebutkan alasan kenapa Rasulullah SAW berpuasa atau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa saya melihat Anda kok sering berpuasa dan banyak sekali melakukan puasa, hampir penuh, 1 bulan penuh, hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini, kenapa? Alasannya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi anhu." Bulan Sya'ban ini, alasan pertama, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia banyak lalai. Kenapa lalai, Pak? Karena banyak orang nggak tahu keutamaan bulan Sya'ban ini. Ya, orang taunya Ramadan baru berpuasa, ya atau tidak? Atau bulan Rajab kemarin punya keutamaan. Tapi Sya'ban ini di tengah-tengah, yang orang banyak lalai, orang nggak tahu keutamaannya. Kadang orang masih sibuk dengan permainan, sibuk dengan kerjaan dan lain sebagainya. Dia nggak tahu keutamaannya. Makanya di saat orang lalai, beliau berpuasa. Nah, ini alasan pertama. Ya, karena di saat orang lalai kita berpuasa, kita beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan kita, memberikan keutamaan kita dibandingkan orang lain. Karena itu menunjukkan bahwa hamba ini betul-betul mencari akhirat. Di saat orang sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan akhirat. Jadi pahalanya besar. Kemudian alasan yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal para manusia, amal-amal hamba ini diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita semua ini, Pak, mulai sekarang sudah masuk Sya'ban ini, dicatat. Yang baik dicatat, dilaporkan. Yang buruk dicatat dan dilaporkan. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya suka sekali kalau amal perbuatan saya itu, catatan amal soleh saya itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya berpuasa. Jadi di catatan nanti akan ada amalan puasa, dan puasa ini istimewa, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa as-shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya secara langsung. Allah yang akan membalasnya secara langsung, sehingga pahalanya besar dan berlipat-lipat ganda. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, siyamu sya'bana afdalu min siyamil ashhuril hurum. Berpuasa di bulan Sya'ban itu lebih utama daripada berpuasa di bulan-bulan haram. Kita tahu bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang sebelum bulan ini namanya apa? Rajab. Kemudian Zulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Ini 4 al-ashhurul hurum. Dan pahala yang dilakukan di bulan itu berlipat ganda. Demikian pula dosanya juga berlipat. Ya, karena ini bulan-bulan suci yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, berpuasa di bulan Sya'ban, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, itu lebih utama. Lebih utama.
daripada puasa di bulan haram tersebut. Nah, demikianlah keutamaan bulan Sya'ban. Insyaallah ini sebagai pemanasan kita, ya, latihan terus berpuasa, mulai berpuasa. Puasa Senin Kamis silahkan yang belum biasa, atau puasa Daud lebih baik. Ya, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan sudah siap Bapak Ibu sekalian. Jadi hari pertama bulan Ramadan sudah nggak keliangan lagi, Pak. Nggak berkunang-kunang lagi, ya, karena Anda nggak makan. Baik, insyaallah itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengamalkan apa saja yang telah kita sampaikan tadi, kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memperbanyak bersiap-siap di bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh, memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Allah terima itu semua dari kita dan akan menjadi bekal kita nanti di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian. Apa pertanyaan? Waduh, nggak usah tanya, Pak. Nggak ada kan? Udah, cukup lah ya. Jelas insyaallah. Yang penting diamalkan aja yang tadi. Ya tadi, ajak keluarganya untuk bersiap-siap menuju Ramadan. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani dan selainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bana, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada semua makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Apa arti nisfu Sya'ban, Pak? Nisfu artinya apa? Nisfu itu setengah, pertengahan. Di malam pertengahan di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada seluruh hambanya, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah akan mengampuni semua makhluknya. Di malam apa? Nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Illa li musyrikin aw musyahin, kecuali dua orang. Kecuali dua orang yang Allah tidak ampuni dosanya. Yang pertama orang musyrik, orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Dia menyembah kepada selain Allah, atau dia menduakan Allah, ya, melakukan kesyirikan, semua kesyirikan. Dan yang kedua musyahin, orang yang memiliki permusuhan, ya, nggak tegur sapa, ya, wes pokoknya musuhan sama orang, ya, dengan permusuhan yang tidak benar. Maka dua orang ini nggak bakal apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih, ya. As-sahih. Hadisnya sahih, dan inilah yang menjadi keutamaan malam nisfu Sya'ban, malam apa? Pertengahan bulan Sya'ban. Keutamaan itu, Pak. Ya. Jadi siapa tadi yang mendapatkan keutamaan? Semuanya dapat. Kita kaum muslimin dan muslimat dapat semuanya, kecuali dua orang yang harus kita hindari: perbuatan syirik dan juga memusuhi orang. Ya, urusan misalnya dagang lalu memusuhi, atau pertemanan tiba-tiba memusuhi dan nggak tegur sapa lagi dan nggak ngomong lagi misalnya. Ya, jangan sampai yang terjadi. Maafkan sekarang. Ya, jangan putuskan semua kesyirikan, putuskan, hapus itu semua permusuhan, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, keutamanya itu, Pak. Nah. Oh, wallah alam. Enggak tahu dalilnya saya. Saya enggak tahu dalil. Kalau ada dalilnya bisa kita amalkan. Kita coba. Prinsipnya gitu. Kalau ada dalilnya kita amalkan. Tapi kalau enggak ada dalilnya, kita mau amalin juga enggak berani gitu. Gitu. Karena tadi dasarnya kita itu kalau beramal itu tadi ikhlas, kemudian ada enggak syariatnya gitu. Kalau ada dalilnya enggak apa-apa. Kayak tadi kan yang terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini ada dalilnya. Sahih gitu. Riwayatnya tadi Imam Ibnu Majah sama Imam At-Tabrani. Nah, ada lagi barangkali? Cukup ya? Sudah syuruk ya? Baik. Insyaallah semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan atau kata-kata yang tidak pas bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tutup subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Pak.